mungkin ya. Ada yang suka menambahkan aroma yang lebih harum, butter yang lebih harum. Ini aku harus pakai butter menggugah selera. Ini loh cantik banget loh. Serat-seratnya ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Nah, kita akan membuat menu yang menarik nih. Ini lagi viral juga di Instagram. Jadi namanya adalah wall roll bread. Jadi kayak roti itu kayak gulungan benang wall gitu loh. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Gimana cara membuatnya? Terus saya juga lihat beberapa yang mencontek atau meniru atau meribek, merikuk dan lain sebagainya produk tersebut. Biasanya suka kayak menyong-menyong dan lain sebagainya. Kenapa? Biasanya tidak menghitung seberapa sih volume adonannya terhadap loyang. Di sini kita akan ulas semuanya. Jadi jangan di skip-skip videonya karena hitungannya ada di setiap videonya. Dan resepnya tidak akan saya, bukan tidak akan ya, sudah tidak saya sertakan di kolom deskripsi karena sudah ada di bawah setiap kita menjalankan prosesnya. Jadi setiap prosesnya itu ada resepnya, ditonton aja. Semoga apa yang kami berikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nggak mau lama-lama, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Nah, seperti biasa dalam membuat roti, ini adonannya adalah adonan roti manis. Yang membedakan dari adonan yang sebelumnya, saya menggunakan susu cair. Di mana susu cair dan juga air sudah saya campurkan menjadi satu. Nanti hitungannya akan saya tuliskan di bawah. Ya. Pertama kali adalah tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu Hime atau protein tinggi. Teman-teman boleh juga membuatnya menggunakan protein tinggi dimix dengan protein sedang. Itu adalah 80% dan 20%. Ini saya hanya menggunakan setengah resep, jadi saya gunakan 400 dan 100. Kalau di sini Hime saya campurkan dengan Ninja. Tepung terigu, lalu gula pasir, instant yeast atau ragi instan, susu bubuk, bread improver. Nah, banyak juga nih yang bilang, Mas Bangun, saya pengen dong rotinya yang alami-alami aja gitu, nggak mau pakai bread improver dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, di skip aja gitu. Di bread improver sebenarnya isinya banyak ya. Ada enzimnya, vitamin C-nya gitu kan. Ada yang buat softenernya, ada yang buat strengthenernya, jadi kokoh rotinya gitu kan. Itu hanya sebatas penyempurna adonan teman-teman semua. Jadi ketika bahannya minim, menggunakan bread improver adalah solusi. Tapi ketika rotinya sudah menggunakan telurnya banyak ya, kuning telurnya banyak, gulanya tinggi, mentega atau margarinnya bagus dengan jumlah yang lumayan, ya menurut saya tidak perlu juga tidak apa-apa. Oke, lanjut garam. Seperti biasa di video-video saya selanjutnya, sebelumnya itu sudah ada penjelasan bahwa garam masuk di awal ataupun di akhir sama saja. Yang membedakan adalah kecepatan pengembangan aja atau daya serap airnya juga. Kalau di awal daya serap airnya lebih bagus, lebih baik, tapi kalau di akhir percepatan pengembangannya lebih cepat. Kita campur dulu semua bahan keringnya menjadi satu. Speed rendah 1 menit. Nah, telurnya kasih dulu sedikit cairan ya, biar dia nggak nempel di wadahnya mubazir. Setelah itu tuang lagi ke dalam gelas ukurnya. Saya hanya menggunakan kuning telur saja, selera ya. Teman-teman kalau mau pakai putih telurnya juga boleh. Jadi kuning telur itu kan mengandung adalah fat atau lemak. Di putih telur itu adalah proteinnya. Jadi kalau misalnya mau membutuhkan volumenya bagus, bisa menggunakan putih telurnya. Jadi rotinya kokoh, volumenya bagus. Tapi cenderung agak sedikit, lihat aja kalau misalnya nggak pas. Kalau kuning telur jelas melembutkan karena isinya cuma lemak aja. Ini kita campur air, kuning telur, dan juga susu cair atau fresh milk. Aku gunakan yang full cream. Jelas aroma kita harus dapat yang enak. Ini saya bersihin dulu sebentar. Oke, kita matikan dulu. Di bagian pinggir biasanya kalau yang menggunakan hook seperti ini tidak tercampur. Jadi dibersihin sedikit. Setelah itu kita tuangkan cairannya. Nah, cairan di sini berapa banyak? Biasanya 1 kilo tepung kita menggunakan 550 sampai 600 gram total cairan.
Ini saya menggunakan setengah resep, jadi totalnya adalah 275 sampai 280 gram, tergantung kondisi daya serap tepungnya ya. Jadi disesuaikan aja. Di range 550 itu udah standar sih, jadi teman-teman bisa langsung tuang aja nggak masalah. Ini diaduk sampai adonannya menyatu. Nah, kita matikan dahulu. Nih ya, adonannya itu lunak ya, kayak gini. Oke. Tuh, masih lengket ya, karena glutennya belum kebentuk maksimal. Kita naikkan dulu ke speed 2. Oke, kita matikan dahulu. Nih, sampai adonannya lumayan halus seperti ini. Masih lengket ya, karena memang saya karakternya lebih suka yang lunak-lunak adonannya. Cuma kalau pengen dapat roti yang kokoh juga jangan terlalu lunak sekali ya. Ini sudah 3/4 kalis, kita masukkan butter atau margarinnya. Sesuai selera aja sih, kalau maksudnya bukan sesuai selera jumlahnya ya, sesuai selera mau pakai butter atau margarin. Seleranya apa? Tergantung budget yang dipegang. Mau rotinya murah, mahal, atau yang seperti apa. Jelas kalau dibilang roti enak pakai apa ya? Pakai butter. Ini kita aduk lagi dengan speed yang rendah dulu ya. Kenapa speed rendah? Biar butter atau margarinnya masuk ke dalam jaringan glutennya. Jadi ikatan-ikatannya kebentuk putus lagi nih sama fatnya ya, atau margarin dan butternya. Setelah itu nanti mereka masuk dan membentuk jaringan yang lebih bagus. Nah, itu lebih halus rasanya. Mudah putus juga gitu, karena diputuskan oleh fat atau lemak yang kita tambahkan. Jadi nggak terlalu alot rasanya. Sampai menyatu. Jangan terlalu terburu-buru juga di tahap ini. Makanya digunakan air dingin agar adonannya tetap stabil. Seperti itu. Nah, dirasa sudah seperti ini ya. Bagian pinggir, sisi semuanya sudah masuk karena adonannya cuma sedikit. Jadi kalau kita tungguin lama banget juga tidak kena-kena, naikkan speed 2. Berapa lama sih kalau mixer gitu kan? Kalau mixer itu sebenarnya tergantung dari alat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan tipe mixer Taiwan ukuran 15 liter misalnya. Kapasitas adonannya banyak ya, mulai dari 1 kilo sampai 1,5 kilo masih bisa diaduk sama mixer ini. Cuma saya bikin cuma 500 gram gitu kan, berarti tenaganya masih bisa dipakai full sampai speed 3. Cuma tidak saya rekomendasikan juga buat teman-teman pakai speed 3 untuk bikin roti. Tapi kalau bikinnya cuma sedikit nggak ada masalah. Kalau ngejar waktu kayak buat demo, buat ngejar produk yang cepat itu nggak ada masalah. Gimana kalau dipakai terlalu sering dengan speed 3 untuk bikin roti? Kalau adonannya kecil, enteng, ringan, adonannya juga lunak, nggak ada masalah, nggak bikin rusak gitu. Yang bikin rusak adalah kalau tipenya adalah adonannya keras, gitu kan. Adonan keras dipaksa speed 3 ya berat, akhirnya nanti rusak, panas dan lain sebagainya. Tapi memang baiknya disarankan untuk membuat roti itu udah ada di speed 1 dan speed 2 saja sampai kalis. Ini kita lanjut sampai adonannya kalis. Ya, ini sudah tidak banyak yang menempel. Kita matikan, pindah speed 1 dulu. Setelah itu kita matikan. Tuh, sudah mengkilap ya, kelihatan kan? Ambil beberapa bagian di bawah aja, nggak apa-apa. Biar nggak keras ya. Terus kita uji, kalau sudah seperti ini, sudah sangat tipis sekali. Tuh, tidak robek. Tuh, cantik, tidak ada yang robek. Oke. Sorry kalau suaranya agak kecil ya. Efek kurang tidur. Baru merasakan ganti popok tiap malam. Aduh. Terus. Oke, nah lebih dekat lagi, lihat adonannya itu mengkilap banget. Jadi kalau adonannya enak, halus tuh dia lebih kayak shiny dulu. Sebelum itu kita cek dulu, kita gunakan loyang berapa sih untuk membuat roti yang viral ini. Kita menggunakan 2 ya. 2 loyang yang sama ukuran 18 cm dengan tinggi kurang lebih adalah 7 cm. Kalau cara menghitungnya gimana sih biar adonannya bisa pas masuk ke sini dengan hasil yang memuaskan gitu kan?
Caranya adalah pi r kuadrat kali tinggi dibagi 4 atau 4,5. Jadi pi r kuadrat dikali tinggi dibagi 4 atau 4,5. Tergantung mau yang volume kelihatan montok, padat, besar, atau yang agak sedikit ringan. Manut teman-teman semua. Atau maksimal dibagi 5. Jadi kalau mau yang lebih ringan, harganya lebih terjangkau, dibagi 5 aja udah bagus. Nah, setelah masuk rumus tadi, pi r kuadrat itu adalah 3,14 dikali jari-jari, dikali tinggi, dibagi 4 atau 4,5 atau 5. Setelah itu ketemu hasilnya, lalu teman-teman tinggal dibagi menjadi berapa bulatan yang mau diisi di dalamnya. Saya menggunakan yang satu adalah dibagi 4, yang satunya adalah dibagi 5. Jadi maksudnya bukan dibagi 5 atau 4 di rumus ya, tapi dibagi 5 adonannya. Jadi 5 adonan di sini, 4 adonan di sini. Nanti gimana hasilnya kita lihat setelah di oven. Oke, ini saya timbang dulu. Jadi loyangnya tergantung yang teman-teman gunakan di rumah aja. Nggak usah beli yang baru-baru, pakai yang ada aja ya. Oke. Baik, yang dibagi 4 itu adalah 105 gram. Yang dibagi 5 ya, itu adalah 85 gram ya. Oke. Saya juga lupa tadi padahal ngitung bareng-bareng. Kita bikin yang dibagi 5 dulu. 85, oke. 5, satu lagi adalah 105. 4, oke. Ini ada sisanya. Sisanya akan kita bikin jadi satu roll aja. Oke. Ini di rounding dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung cara rounding adonannya gimana, bisa teman-teman cek di link di atas. Wow. Oke. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik saja. Adonan diistirahatkan kurang lebih 5-30 menit. Bebas ya, semakin lama biasanya semakin soft. Tapi kalau terlalu lama, nanti bubble-nya akan lebih banyak. Kalau teman-teman butuh yang padat-padat, lama-lama lah ya, 15 menit, 20 menit udah cukup lah. 10 menit juga nggak apa-apa, yang penting adonan sudah relax. Baru kita roll. Yang gede kita kerjain dulu yang 4 dulu ya. Caranya, kalau adonannya lunak seperti ini, kasih aja butter atau margarin di meja kalian. Ke teman-teman semua. Misalnya takut lengket ya. Terus cara buatnya tuh simpel banget. Dari tengah dorong ke depan dan belakang. Tuh, kita buang gasnya. Jangan lupa biar halus dibalik. Oke, dan gak usah terlalu panjang banget sih. Biar teman-teman motongnya juga gampang. Nah ini, kalau ini takut, misalnya takut lengket, kasih aja margarin di sininya. Tuh. Ya, tinggal teman-teman tarik. Tuh. Halus ya. Ya nggak usah terlalu ditakutin banget kayak dihitung berapa jaraknya, nggak usah ya. Sekenanya aja. Ini dikasih kismis ya, biar ada rasa-rasanya lah. Cuma kalau ada kismis, saya selalu suka banget menambahkan cinnamon powder atau kayu manis bubuk. Setelah itu, teman-teman gulung aja. Tuh. Ya, jangan terlalu ditekan gulung di sininya. Oke. Gulung biasa aja. Udah. Susun dulu di sini, nanti kita taruh di loyang. Ambil lagi adonan selanjutnya. Dengan cara yang sama. Ini saya ulangin lagi ya kalau teman-teman masih bingung. Satu. Semakin halus, semakin cantik. Kasih. Taburin lagi cinnamon powdernya. Ini rasanya lebih klasik ya, lebih enak sih. Ketimbang yang polos-polosan juga. Ini lebih ada rasa asam-asam segar dan aroma kayu manis yang enak banget. Tuh, ini. Hasilnya kita susun di loyang.
Oke, lanjut yang 5. Kalau udah mulai agak lengket, tambahin lagi aja butternya. Terus terutama di sini nih. Ini lengketnya cepet banget. Oke. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. 4, 5. Nanti dia akan ngembang. Terus yang satunya, ya ini kita bikin buat cemilan Mas Bani saja. Cakep. Dan kita gulung aja. Seperti biasa bikin roti manis atau roti tawar. Tuh. Jadinya seperti ini. Dan ya, kita taruh di sini dan di sini. Kita kembangkan dulu di lemari pengembang atau proofing box. Kita tunggu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Dengan suhu seperti biasa lah 35-70. Oke. Humidity. Ini sudah mengembang sempurna ya. Tuh, cantik banget. Ini akan kita oles. Tapi sebelum kita oles, kita pindahkan dulu ya ke depan. Nanti kita oles di depan ya. Iya. Biasanya kita kalau buat, ya kan, hanya menggunakan fresh milk saja yang full cream. Karena suka dengan warnanya yang lebih natural. Akan tetapi kalau kita ingin membuatnya lebih kelihatan, lebih berkilau, kita bisa menambahkan telur. Nah, bagaimana olesannya? Kita akan buat dulu olesan roti. Nah, jadi roti itu kalau kita pakai alat ya, pakai proofing box itu, jadi alat pengembang dengan uap, itu roti itu nggak boleh langsung dioles. Nanti ada bubble-bubblenya, kasar, ada bintik-bintik gelembung-gelembung kecil di atasnya. Jadi teman-teman usahakan istirahatkan dulu adonannya kurang lebih 5 menit aja di suhu ruang. Agak-agak kena angin-angin sedikit, tapi jangan dikasih kipas angin, nanti kering. Setelah itu baru dioles, biar hasil rotinya juga bagus. Kita menggunakan, masih lebih dikit lagi, 1 butir telur. Ya, ini olesan yang paling sederhana ya. Sedikit garam. Tidak perlu menggunakan daun bawang. Kocok. Kenapa sih harus menggunakan garam gitu kan? Jadi garam itu adalah fungsinya menghilangkan kayak yang putih telur itu kan suka ada yang kayak susah banget tuh, tidak halus gitu kan. Ini yang kayak gini-gini nih. Nah, dengan garam nanti dia akan cair. Tuh. Makanya kalau bikin kocokan telur itu jangan langsung kayak saya gini nih. Harusnya dibikin dulu sebentar, nanti baru dipakai. Jadi telurnya halus. Pas dikuas tidak ada yang nyangkut-nyangkut kayak manjang-manjang gitu si putih telurnya. Setelah itu, 1 butir telur bisa teman-teman tambahkan 3 sendok makan susu cair atau fresh milknya. Oke. Kenapa? Biar warnanya juga nggak terlalu ngejreng banget, tetapi tetap cantik. Dikocok rata. Yap, kalau sudah, disirhatkan dulu kurang lebih 5-10 menit baru digunakan. Tuh. Nah, setelah 5-10 menit, jadi si telur itu lebih halus, tidak ada lagi yang kayak gumpal-gumpalnya. Nah, jadi ngambilnya itu lebih mudah gitu kan. Terus cara ngolesnya, ini kan udah cantik banget ya. Ambil garisnya aja. Tuh. Halus banget nih. Tidak usah ditabur apa-apa ya, biar kelihatan garis-garisnya nantinya. Jadi ini yang isinya 4, ini yang isinya 5 nih. Nanti terserah teman-teman suka yang mana, selera ya. Ini ada sisa adonan nih, sayang nih mubazir. Kelihatan gak nih? Nah, ya. Ini buat Mas Bani nih nanti nih. Kalau dia nggak ada cupnya, garisnya itu akan jadi jarang-jarang. Berbeda halnya kalau dia diberikan cup atau tempat, itu akan jadi lebih rapat dan lebih bagus. Kalau sudah, kita siap oven.
Oke. Ini kita oven tanpa menggunakan loyang, atau kalau mau pakai loyang, loyangnya sih ganti dulu dengan menggunakan yang aluminium biasa aja ya. Kenapa? Karena daya hantar panasnya lebih bagus. Kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Ini juga trial pertama kita, karena lagi rame, jadinya kita cobain dulu. Kalau bagus, tayang. Oke. Api atas saya matikan, ya. Api bawahnya itu adalah 185 sampai 190 derajat Celcius. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit sampai 25 menit. Kita oven dulu. Kenapa sih nggak sampai 200 derajat Celcius? Takutnya nanti bagian bawahnya terlalu kering atau gosong, nanti rasanya kurang lembut. Tapi kalau misalnya ingin kokoh keringnya, api bawahnya digedein aja, jadi waktunya tidak terlalu panjang agar moisturnya lebih terjaga. Kalau suhunya terlalu rendah, waktu bakarnya lama, rotinya cenderung kering karena penguapan airnya terlalu besar-besaran. Kita tunggu 20 menit dulu. Takut gosong bawahnya. Oke. Cantik. Terus yang di sini kita putar dulu ya, biar warnanya juga sesuai. Nah, ini wow, garisnya udah bentuk, tapi sayangnya ini oven springnya terlalu bagus ya, terlalu gede. Jadinya banyak retakan. Ini aku tambahin lagi waktunya 5 menit untuk memastikan kematangannya, karena adonannya cukup besar ya. Sekitar hampir 400 graman ya, 400 gram. Lumayan besar, jadi kalau cuma sebentar takutnya nanti kempes lagi. Ini aku tambahin lagi api atasnya biar warnanya semakin cantik. Kita tambahin 5 menit aja. Api bawah saya baru naikkan di 200 derajat. Kita coba ya. 25 menit. Saya masih agak khawatirnya tuh tengah-tengah. Harusnya sih matang. Cantik banget. Masya Allah. Lihat deh. Nih. Tuh. Padahal tadi kan nggak nyatu ya. Jadi nyatu. Cuma nih aku masih agak ngerasa kurang matang ya. Sedikit ya. Aku masukin dulu. Ini tengah-tengahnya tuh kayak agak... Aduh. Boleh nggak sih kalau ini masuk keluar ya? Kita coba aja ya. Sorry. Aku masih ngerasa kayak kurang. 5 menit lagi. Oke, kita setelah tambahkan 5 menit. Dan ini hasilnya whole roll bread-nya. Kok jadi whole sih? Jadi wool kan? Alhamdulillah. Cuma karena tadi ya adonannya besar, banyak gitu kan. Jadi dia agak, oven springnya agak bagus nih. Jadi ketat banget. Sampai retak gini. Tapi lihat deh, garisnya, kerapatannya ini cantik sekali. 5 ataupun 4 oke lah, masih bagus banget. Cantik banget. Kita pindah ke depan yuk. Ya. Pinternya saya ini cuma pakai sarung tangan satu doang. Dan kita ambil. Ya. Tidak gosong. Alhamdulillah. Nah, perlu nggak sih kalau ini dioles lagi dengan margarin ataupun butter? Sebenarnya kalau dengan telur, menurut saya sih udah nggak perlu ya, karena udah mengkilap banget. Tapi kalau teman-teman penasaran, kita oles tuh seperti apa sih? Saya bantu deh, biar rasa penasaran teman-teman hilang. Lebih dekat, ya. Itu sudah mengkilat, nggak perlu dioles pun nggak apa-apa. Tapi kalau dioles mungkin ya. Ada yang suka menambahkan aroma yang lebih harum, butter yang lebih harum. Ini aku harus pakai butter nih. Oven springnya ini bagus banget. Tuh, orang-orang yang suka rapat-rapat, nggak suka ada pecahan-pecahan, ya api bawahnya jangan terlalu gede aja sih. Dibikin normal lah, improvernya nggak usah dipakai. Bread improvernya ya, nggak usah dipakai. Nih, lebih tambah mengkilap lagi kan. Dan aromanya ini harum banget, sangat harum. Nah, ini kan belum bisa kita keluarkan ya. Jadi kurang lebih sekitar ya 10-15 menit sampai margarin atau butter ini meresap. Baru nanti kita keluarkan dan kita lihat hasilnya seperti apa.
kita tunggu ya. Setelah 5 menit ya, kita coba dulu ya. Masih panas banget sih memang. Bismillah. Nah ini hasilnya, bawahnya seperti ini. Nggak apa-apa, kita balik dulu aja. Karena atasnya ini kan kering banget ya, jadi keras. Kalau pakai telur tuh kering keras gitu. Kerapatannya belum, karena wajar sih. Dia akan saling dorong. Nggak mungkin rapat. Tengahnya juga pasti bolong. Ini saya balik juga yang satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Kenapa sih kok masih ada yang kayak gini nih? Kalau ini masih mending ya, karena memang kan ini tidak nyampe ke tengah. Ini udah bagus. Nah, kenapa yang ini seperti ini? Adonannya itu tadi sudah sampai atas. Ketika mengembang, dia akan saling dorong untuk sampai ke atas gitu. Nah, saat saling dorong itu dia saling memenuhi ruang, tapi akhirnya malah jadi dapat dorongannya justru malah ke atas semua. Makanya tadi ini sempat gede banget, terus kempes lagi ke bawah. Ya. Caranya gimana sih biar tidak terjadi yang seperti ini? Kalau pembagian 4 dirasa terlalu padat, jangan sampai pengembangannya maksimal di 80 atau 90%, turunin sedikit pengembangannya. Jadi 3/4 loyang baru bakar. Jangan sampai nyentuh di permukaan loyang yang sama gitu, atau datar loyang langsung dibakar atau di oven. Itu hasilnya akan saling dorong atau saling tarik karena volumenya besar. Tapi kalau misalnya mau yang ringan, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Soalnya volumenya disesuaikan dengan loyangnya. Jadi pembagiannya pembagian 4,5 atau pembagian 5 sudah cukup baik. Itu ya. Kalau misalnya mau dilihat hasil dalamnya seperti apa, bisa dilihat lebih dekat. Nih. Tuh. Cantik sekali, seratnya panjang. Waduh, nggak bisa ambil seperempat aja gitu ya. Wah, ini bisa nih. Tuh. Cantik banget. Tuh. Jadi seratnya panjang. Karena di roll. Digulung, di roll. Ininya tuh crispy kalau pakai telur. Nih. Crispy banget. Dan tidak masalah loh. Sebenarnya kalau dibagi-bagi gini nggak kelihatan banget kayak ini bolong sih. Cuma memang pada saat diginiin ya cantiknya kurang sih. Namanya juga 5 adonan yang dibuat menyatu ya. Kayak roti sobek gitu. Tuh. Enak. Lembut banget pastinya karena aku menggunakan kuning telur. Dan yang hari ini adalah full butter. Ya kalau teman-teman di rumah mau coba yang margarin pun sebenarnya nggak masalah juga, sama aja gitu ya. Yang penting dicoba di rumah resepnya, caranya kurang lebih seperti itu. Kalau polesannya menggunakan telur jelas itu lebih shiny, lebih mengkilap. Ya, jadi rotinya tuh halus, lembut, serat panjang. Yap, tuh. Seratnya panjang-panjang. Terus saya juga bingung, kenapa sih kalau orang-orang selalu peduliin dengan serat panjang. Kalau saya yang penting aromanya enak, rasanya lembut, baunya itu udah khas roti. Nggak nempel atau gami saat digigit, bagi saya roti itu udah bagus banget, udah enak gitu ya. Tapi karena permintaannya seperti itu ya silakan dicoba di rumah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Dapur Gembil. Terus dicoba resepnya. Tonton juga video kita yang lainnya, ada di akhir video, silakan diklik aja link yang sudah saya berikan. Saya Bangun Gembil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guys.